ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, izin kepada Pak Ari untuk men-share screen video perkenalan dari kelompok 3 dengan Iham Albarkah sebagai ketua kelompok dan saya sebagai hakim ketua. Izin share screen. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan dilaksanakan agenda persidangan penampilan dari kelompok 3 MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon perhatian pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2021, sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia, perihal pengujian pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tata tertib persidangan MK berdasarkan nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan persidangan jarak jauh. Bagian keempat, pelaksanaan persidangan jarak jauh, pasal 7, ayat 1, persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Ayat 2, persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dihadiri oleh hakim secara laring atau offline, dan para pihak secara daring, online, dan atau secara luring atau offline. Pasal 8, pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan jarak jauh yang meliputi A. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. B. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. C. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. D. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. E. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. F. Para pihak saksi ahli dan atau pihak lain memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. G. Larangan bagi para pihak saksi ahli dan atau pihak lain yang satu membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan, makan, minum, dan merokok, menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong, menghina para pihak saksi ahli pihak lain dan atau pengunjung sidang, memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain, berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim secara kewibawaan mahkamah, memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. H. Para pihak, saksi ahli, dan
atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet, menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang digunakan, memastikan berada di dalam ruangan dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan persidangan jarak jauh. Menggunakan latar belakangnya sepantasnya. K. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapatkan izin ketua sidang. I. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Pasal 9, saksi dan atau ahli yang akan didengar keterangannya di persidangan jarak jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh hakim dari ruang sidang mahkamah. Pasal 10, keterangan saksi dan atau ahli dalam persidangan jarak jauh disampaikan kepada mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan persidangan jarak jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring atau media elektronik lainnya ke mahkamah paling lambat 1 hari kerja setelah sidang. Demikianlah tata tertib persidangan majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung, karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, pada hari ini Selasa 19 November 2021, sidang perkara dengan nomor register perkara 21/PU-Datar 12 Romawi-2021 perihal pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang kali ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kantor Advokat Ilham Al-Barkah and Partners, dengan saya sendiri, Tama R. Simanjuntak SHMH, dan rekan saya Rahmat Mauladi SHMH, dengan ini mewakili pemohon. Atas nama Laksda TNI Agus Susatya, Maijen TNI Mahdi Jaya, Marsda TNI Bambang Sulistyo, Maijen TNI Pahtan Siregar, mengajukan permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian perkara nomor 21/PU-Datar 12 Romawi-2021, dan kami persilahkan pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, karena permohonan secara tertulis sudah kami terima dan sebagian sudah dibaca. Oleh karena itu, silakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan permohonan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia Majelis Hakim, dengan ini pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum melanjutkan mengenai permohonan serta alasan-alasannya, pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon atau legal standing, yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Perkenankan kami Yang Mulia untuk menyampaikan alasan permohonan dari pihak pemohon, yaitu menyampaikan 2 fokus permasalahan dari pemohon. Yang pertama yaitu soal prasakata dapat yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap ketiga matra TNI dalam Panglima. Dan yang kedua mengenai intervensi DPR dalam pengangkatan Panglima. Oleh karena itu Yang Mulia, pemohon akan membahas fokus permasalahan yang pertama terkait prasakata dapat yang tidak memberikan kepastian hukum, bahwa dalam pasal 13 ayat 4
Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai staf angkatan. Dalam pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Adapun pemohon meminta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi kata wajib yang nantinya akan memberikan kewajiban kepada Presiden untuk menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran. Jadi dengan adanya kata wajib tersebut maka menciptakan keadilan dari setiap para matra. Sebagaimana yang dapat kita temukan di dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa akibat adanya kata dapat dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi diskriminasi terhadap aparatur TNI Indonesia karena unsur kerugian yang dimaksud menyangkut pekerjaan yang merupakan masa depan dari TNI Indonesia. Yang selanjutnya, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dapat antara lain bermakna mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin. Berdasarkan kata tersebut, kata dapat tidak memiliki makna yang pasti. Dari segi bahasa, rumusan frasa dapat merugikan jabatan anggota TNI. Dengan ragam makna kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum, yang implikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anggota TNI. Sehingga jika kata dapat diubah menjadi kata wajib, maka hal tersebut jelas lebih pasti dan TNI mendapat keadilan. Dan poin kedua terkait dengan intervensi DPR dalam pengangkatan Panglima. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 13 Akwo yang ditakutkan akan adanya muatan syarat akan politik hukum DPR terhadap persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI dapat diperkuat dengan pendapat Pangkoptap Somitro yang mengatakan bahwa jika militer bukan lagi menjadi alat negara melainkan alat kekuasaan. Ini mencerminkan bahwa militer mengalami proses penurunan derajat. Militer sebagai alat negara yang hidup seharusnya memiliki tujuan yang dapat menjaga profesionalitas untuk menghindari militer dari infiltrasi kekuasaan politik, guna kepentingan menjaga jati diri TNI sebagai tentara rakyat, bukan sebagai tentara penguasa. Lalu, menurut Edriantono, mantan staf TNI Angkatan Darat mengatakan bahwa posisi TNI adalah alat negara di bidang pertahanan dan harus bersikap netral serta tidak terjebak dalam melibatkan diri dalam wilayah politik. TNI bukanlah alat kekuasaan dan ketidakpastian pada suatu kekuasaan politik tertentu atau kelompok tertentu. TNI harus bersikap netral pada kehidupan politik, tidak boleh terjebak atau melibatkan diri tidak boleh terjebak atau melibatkan diri dalam wilayah politik praktis. Selanjutnya, Panglima bukan suatu jabatan publik yang mempunyai pertanggungjawaban politik. Pengangkatan Panglima TNI melalui proses politik di DPR melahirkan politisasi jabatan Panglima. Karena ini, seorang Panglima dilihat atau merasa mempunyai kedudukan yang sama atau lebih tinggi daripada menteri-menteri kabinet yang pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan DPR. Ini bisa melahirkan kerancuan di mana tentara masih terlibat dalam tatanan politik yang merupakan kewenangan pemerintah sebagai kewenangan politik. Selanjutnya, bahwa dalam pasal ini mengatur tentang lembaga TNI, disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Presiden Panglima berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan organisasi, meskipun dapat dianalisa bahwa ini menunjukkan pada kepentingan konsolidasi dan pengembangan organisasi ke arah efisiensi dari garis komando dan pertanggungjawaban yang jelas yang merupakan syarat organisasi militer secara universal. Selanjutnya, bahwa pembatasan kekuasaan Presiden selain memindahkan kekuasaan membentuk undang-undang menjadi kekuasaan DPR dan mengubah kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan bersama DPR. Pengangkatan Panglima TNI yang semula-mula
merupakan kekuasaan eksekutif berubah menjadi kekuasaan bersama dengan DPR. Bahwa TNI memiliki histori kuat dalam keindonesiaan, diletakkan secara proporsional dan relevan. Ini adalah buah reformasi, dan TNI memang menjadi garda depan dalam mereformasi diri. Dalam konteks itu, independensi TNI adalah jaminan, karena telah diikat dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pembagian kewenangan antara DPR dan Presiden sendiri, dikhawatirkan akan menodai independensi TNI sendiri dan membuat TNI terjun ke dalam dunia politik praksis, dan hal ini tidak mencerminkan TNI yang profesional. Selanjutnya, bahwa secara filosofis, maka Presiden yang memegang seluruh kekuasaan negara. Inilah yang disebut dengan kekuasaan asli kepala negara. Namun, dalam negara konstitusional, baik dalam sistem monarki konstitusional atau republik, kekuasaan asli kepala negara bersifat laten atau tersembunyi. Tersembunyi dari batasan-batasan yang ada di dalam konstitusi, yaitu untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan negara. Sifat laten tadi, yaitu sifat yang tersembunyi, memiliki kekuasaan asli kepala negara yang tidak menghilangkan kekuasaan itu sendiri. Bahwa dalam praktik kekuasaan pengisian pejabat negara oleh DPR kurang transparan dan akuntabel. Praksi-praksi di DPR seringkali tidak memberikan alasan pertimbangan yang rasional ketika menentukan pilihan pejabat negara tersebut. Bahkan terjadi penyuapan dalam rangka meloloskan calon untuk terpilihnya menjadi pejabat negara. Selanjutnya, bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi yang secara eksplisit dan tegas bahwa DPR mempunyai kewenangan melakukan rekrutmen atau pemilihan pejabat dalam penyelenggara negara. Merujuk pada pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karenanya, proses rekrutmen pemilihan pejabat atau penyelenggara negara tersebut oleh DPR tidak sesuai dengan pelaksanaan ketiga fungsi DPR tersebut. Dalam konteks pengawasan, DPR sesungguhnya mempunyai hak yang sering disebut dengan the right to confirm, dan hak yang mengajukan pernyataan setuju atau tidak setuju. DPR sesungguhnya tidak dapat melakukan technical selection, seperti yang dilakukan oleh panitia seleksi yang mengurusi soal-soal teknis seperti memperhatikan kelengkapan administrasi, menguji kapasitas, menguji integritas, dan kesehatan para calon. Pokok permasalahan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca pokok permohonan. Intervensi DPR dapat dilihat dalam pasal 13 ayat 6, yang selanjutnya dianggap sudah dibaca, bahwa persetujuan DPR menjadikan proses pengangkatan Panglima TNI sebagai isu dan masalah politik di DPR, yang menyeret berbagai fraksi dan partai politik. Ini tidak lazim karena Panglima adalah jabatan teknis, operasional yang untuk mengembangkan perencanaan, strategi, dan doktrin operasi militer gabungan, dan pengembangan organisasi dan profesionalisme militer, bukan sebagai sarana barter politik atau pengikut dalam pelaksanaan politik praksis. Bahwa dalam pasal 13 ayat 7, yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan, bahwa meluasnya kewenangan DPR dalam pengisian jabatan negara tersebut seolah-olah membenarkan argumentasi bahwa sebelum reformasi terjadi pemusatan kekuasaan pada eksekutif, maka setelah reformasi kekuasaan tersebut bergeser pada legislatif. Selanjutnya, bahwa persetujuan yang dilakukan oleh DPR secara tidak langsung telah mengurangi atau tidak sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Selanjutnya, bahwa dalam salah satu bentuk intervensi DPR dapat dilihat dalam pasal 13 ayat 8 yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa dalam pasal ini, persetujuan yang diberikan DPR tidak sesuai dengan hak Presiden, yaitu hak prerogatif. Yang artinya Presiden dapat memilih tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lain. Selanjutnya, bahwa dalam pasal 13 ayat 9 yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan, di mana ada proses seleksi panitia seleksi dan ada proses pemberian setujuan maupun pemilihan. Hal ini disinggung oleh Jimli Asidik dalam putusan nomor 27/PUU /11/2013 yang menyatakan ada perbedaan antara mendasar dari apa yang dinamakan election dan selection pejabat publik. Dalam hal ini, DPR hanya melakukan political election yang mengedepankan ideologi calon. Karena itu, di situ akan terlihat perjuangan seorang pemimpin politik, bukan technical selection seperti yang dilakukan panitia seleksi, yang mengurusi persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, dan kesehatan kelengkapan administrasi. Dalam konteks election dan selection inilah kemudian dimungkinkan menjadi pengulangan atau redundancy.
Selanjutnya, bahwa dalam hal tersebut seringkali terjadi metode fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan melalui wawancara, baik Pansel maupun DPR, atau dapat dibilang sama. Pengulangan tersebut tentunya membuat bias yang membedakan antara election dan selection, yang berpengaruh pada efektivitas dan tujuan diadakannya proses pengisian jabatan tersebut. Selanjutnya, Panglima bukanlah suatu jabatan publik yang mempunyai pertanggungjawaban politik. Pengangkatan Panglima TNI melalui proses politik di DPR melahirkan politisasi jabatan Panglima. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pemohon memohon berdasarkan dalil-dalil yang pemohon uraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir. Dengan ini pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut, yaitu mengabulkan permohonan untuk pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih dan cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang MK, pada sidang pendahuluan kewajiban panel untuk memberi nasihat atau masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan pengujian undang-undang dengan waktu maksimal 14 hari. Jadi pemohon dapat menggunakan waktu 14 hari tersebut untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonannya. Untuk perkara dengan nomor register perkara 21/PU/Daftar 12 Romawi/2021 perihal pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi walaupun memang singkat uraiannya, tapi saya juga terutama bisa menangkap apa yang saudara maksud, namun ada beberapa poin pada bagian alasan permohonan yang kurang jelas dalam menentukan titik permasalahan dalam perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dan juga saran saya selanjutnya tolong untuk dijelaskan lebih runut dan sistematis lagi bagaimana kepentingan pemohon bisa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam Undang-Undang Akwo. Saya rasa itu saja. Baik, mungkin silakan hakim anggota satu apakah ingin memberikan masukan? Baik, terima kasih Hakim Ketua. Untuk permohonan nomor 021/PUU Romawi 12/2021, menurut saya apa yang dikemukakan oleh saudara hukum terkait pokok-pokok permohonan tidak disebutkan secara terperinci mengenai kerugian konstitusional apa saja yang diterima oleh para pemohon. Seharusnya baik dalam surat permohonan ataupun yang saudara kemukakan dalam persidangan kali ini, hal tersebut menjadi titik permasalahan yang harus disampaikan dan harus ditegakkan. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Apakah ada yang ingin ditambahkan juga? Ada Hakim Ketua. Sebelumnya terima kasih kepada Hakim Ketua. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh dua panel sebelumnya, menurut saya untuk memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 8 ayat 1 huruf B angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 dan lampiran kedua Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2019 haruslah dipahami oleh saudara kuasa hukum pemohon agar permohonan tidak kabur dan sah secara formil. Baik, cukup dari saya, Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemohon, apakah ada yang mau disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, kalau Anda ingin melakukan perbaikan, silakan melakukan perbaikan paling lambat tanggal 3 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak dimasukkan, maka yang akan kami laporkan nanti ke rapat permusyawaratan hakim adalah permohonan yang ada sekarang. Panitera, apakah tanggal 10 Desember 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat ada agenda persidangan yang lain? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang kedua akan dilanjutkan pada Jumat tanggal 10 Desember 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara nomor 21/PU/Daftar 12 Romawi/2021, kita anggap selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan permohonan pengujian pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 21/PU/Daftar 12 Romawi/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Para pemohon dan pihak-pihak majelis hakim mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kepada pemohon, disilakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kantor Advokat Ilham Albarka and Partners dengan saya sendiri Tama R. Simanjuntak SHMH dan rekan saya Rahmat Mulyadi SHMH yang bertindak dan atas nama pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2021. Demikian Yang Mulia. Baik, kepada pihak pemerintah, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Perkenalkan saya Yang Mulia. Telah hadir kami perwakilan dari DPR Republik Indonesia. Saya Andini Putri Hartono, SHMH dari Komisi 3. Dalam hal ini kami bertindak untuk dan atas nama DPR Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak DPR. Selanjutnya saya berikan kepada pihak pemerintah untuk memperkenalkan diri. Saya ulangi, saya berikan kepada pihak pemerintah untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih kepada pihak pemberi keterangan, baik pemerintah dan DPR. Apakah sudah siap dengan keterangan saudara atas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon? Sudah siap Yang Mulia. Baik. Kepada pihak pemerintah, silakan bacakan terlebih dahulu. Saya ulangi kepada pihak pemerintah, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya atas nama pemerintah, kami akan menanggapi surat permohonan dari pemohon, khususnya bagian pokok-pokok permohonan yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pertama. Yang Mulia, berikut disampaikan keterangan pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji yang akan dijelaskan dalam 5 poin utama sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hubungan dengan dalil bahwa secara normatif pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan tanggapan bahwa harus terciptanya mekanisme check and balances dalam pengangkatan Panglima TNI tersebut dan menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan sekaligus menghindari terjadinya interaksi campur tangan dari kekuasaan yang pemerintahan Panglima TNI yang memerlukan persetujuan DPR adalah dalam rangka mekanisme check and balance sebagai salah satu fungsi yang dimiliki DPR terhadap kekuasaan legislatif, yaitu pemerintah, adalah sebagai kontrol kebijakan dan dari representatif DPR sebagai lembaga perwakilan, sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat saling mengawasi satu sama lain. Selanjutnya, bahwa dengan adanya permintaan persetujuan DPR Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam krisis politik, menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau mengkooptasi kewenangan dari Presiden, tetapi tujuannya untuk menghindari menumpuknya kekuasaan negara pada satu organ yang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, bahwa permintaan persetujuan DPR dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance, proses pemilihan pejabat publik
negara atau penyelenggara negara melaksanakannya secara bertanggung jawab, transparansi, yang dalam kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Demokrasi, asas demokrasi tersebut harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan negara. Dan aturan hukum, rule of law, harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terpilih sosok panglima yang betul-betul memiliki integritas, leadership, dan akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, bahwa kekuatan power dalam kewenangan itu perlu dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muriam Bidarjo, kekuasaan itu sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang. Itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Untuk itu, guna DPR ikut dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan dari kewenangan Presiden yang besar karena setiap kekuasaan tersebut perlu pembatasan. Berdasarkan pertimbang di atas, pemerintah berpendapat bahwa permintaan persetujuan DPR adalah dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik KKN dalam Presiden yang dalam memilih calon panglima TNI seorang diri untuk menempatkan sebuah jabatan yang strategis tersebut untuk mempermudah potensi dari penyalahgunaan kewenangan dan berpeluang untuk menimbulkan praktik KKN. Dengan DPR sebagai lembaga check and balances dapat menjadi batas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan Presiden. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak pemerintah. Selanjutnya kepada DPR, silakan membacakan keterangan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, berikut disampaikan keterangan pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji. 1. Pemohonan dalam permohonan akuo mengajukan uji material terhadap ketentuan pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. DPR Republik Indonesia sebagai pelaku pembentukan undang-undang akan menyampaikan maksud asli dari masing-masing pasal yang dipermasalahkan oleh pemohon tersebut sebagai berikut. Pasal 13 ayat 2 selanjutnya dianggap sudah dibacakan, bahwa terhadap pasal di atas yang dimaksud dengan persetujuan DPR adalah DPR akan membantu berpendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak calon panglima. Memang benar, dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tapi semenjak zaman reformasi, banyak urusan Presiden yang tidak dapat diurusi sendiri, tapi akan dibantu oleh DPR. 2. Pasal 13 ayat 4, jabatan Panglima sebagai dimaksud ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Maksudnya adalah memberi kelonggaran kepada Presiden yang dibungkus dalam bahasa yang luas, yaitu dapat dijabat secara bergantian. Dapat tetapi tidak harus. Hal itu kiranya menunjukkan reformasi yang hendak diekspresikan dalam Undang-Undang TNI merupakan reformasi tanggung-tanggung. Presiden dapat membuat jabatan itu kembali diisi kepala staf Angkatan Darat saja, seperti mana pada kepemimpinan Presiden Soeharto, pengisi jabatan Panglima TNI hanya dari matra TNI Angkatan Darat saja. Dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto, terdapat 7 jenderal dari matra TNI Angkatan Darat. Dan baru pada masa Presiden B.J. Habibie, jabatan Panglima TNI dari matra TNI Angkatan Laut pada tahun 1999 sampai 2002, dan pada masa Presiden Soekarno, jabatan Panglima TNI dijabat matra TNI Angkatan Udara pada tahun 1959 sampai 1961. 3. Pasal 13 ayat 5 selanjutnya dianggap sudah dibacakan dengan tidak mengurangi arti dan merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tetap diutamakan dalam pengangkatan Panglima TNI. Presiden akan mengusulkan calon Panglima untuk mendapatkan persetujuan DPR. Yang dimaksud mendapatkan persetujuan DPR adalah kembali lagi dalam maksud pasal 13 ayat 2 bahwa DPR hanya membantu mempertimbangkan dan yang memilih calon tetap Presiden. 4. Pasal
13 ayat 6 selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Dibutuhkan waktu 20 hari bagi DPR adalah untuk DPR dalam memberikan persetujuan Panglima TNI. Usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberikan keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. Pasal 13 ayat 7 selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Pasal 13 ayat 8 selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Dalam pasal 7 dan 8 ini sangat berhubungan jika DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan Presiden. DPR akan memberikan alasan ketidaksetujuan dan DPR akan mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. Di sini sudah jelas bahwa DPR tidak asal tidak menyetujui dan menyetujui. Kembali lagi dengan alasan DPR. Di sini hanya membantu tugas Presiden yang akan mencari tahu aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak calon tersebut. Yang Presiden tentu akan tidak repot-repot lagi. Bahwa pasal 13 ayat 9 selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Di sini Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tidak akan menyeleweng dari tugas dan ketentuannya dan tidak akan menyalahi aturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima tetap wajib dilakukan oleh Presiden berdasarkan uraian di atas, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai bahwa muatan dari pasal 13 AKUO Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan menolak seluruhnya pemohonan AKUO yang diajukan oleh pemohon. Sehingga Yang Mulia, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pihak pemohon dan juga pemberi keterangan. Apakah akan mengajukan alat bukti? Mengajukan Yang Mulia. Baik. Bagaimana dari pihak pemberi keterangan, apakah mengajukan? Mengajukan Yang Mulia. Baik, kepada pemohon, alat bukti apa yang Anda Kami ajukan? akan mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 2 LLM sebagai ahli pakar hukum tata negara dan Laksamana TNI Dr. Rahmat Yogi Rahmat Putra SIP MM sebagai pakar Kepada militer. pihak pemberi keterangan, apa saja alat bukti yang akan diajukan? Kami akan mengajukan bukti tertulis dan satu orang ahli Yang Mulia atas nama Dr. Widya Pupesari SHMH sebagai ahli hukum tata negara Universitas Indonesia. Terima kasih. Baiklah, untuk saksi ahli, baik dari pihak pemohon maupun dari pemberi keterangan, dipersilahkan berdiri untuk melakukan proses sumpah. Sebelumnya, apakah semua ahli berkenan? Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota Iham Al-Barka, mohon dibantu untuk dibimbing. Baik, saya bantu lafalnya dan tolong diikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, Demi saya Allah, bersumpah Sebagai saksi akan memberikan sebagai keterangan yang saksi sebenarnya. akan memberikan sebagai keterangan yang saksi akan sebenarnya memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. keahlian saya. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota. Silakan pada semua ahli untuk kembali ke tempatnya terkecuali ahli pemohon. Baiklah, kepada saudara ahli pemohon silakan untuk menempati mimbar untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia para Hakim Konstitusi dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya. Saya akan berbicara mengenai sistem pemerintahan presidensial, di mana bahwa menurut Rodhek, pemerintahan presidensial terdiri dari 3 unsur, yaitu Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Bisa dilihat bahwa sebagai kekuasaan tertinggi, tindakan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial seringkali menuntut adanya kekuasaan tak terbatas demi kebaikan negara setidak-tidaknya selama periode tertentu. Oleh karena pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Bahwa ciri utama dari sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan kekuatan eksekutif. Definisi paling sederhana mengenai perbedaan kedua sistem itu adalah tingkat independensi relatif eksekutif. Eksekutif pada sistem presidensial relatif independen daripada legislatif, sedangkan pada sistem parlementer terdapat saling ketergantungan dan saling berkaitan dalam kapasitas legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, bahwa problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multipartai bukan merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga membuka peluang terjadinya deadlock dalam relasi eksekutif dan legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Hal ini juga dapat mempengaruhi dalam upaya pemilihan calon Panglima TNI. Selanjutnya, bahwa sistem multipartai dewasa ini ternyata gagal memberikan sumbangan kepada negara karena tidak mengkondisikan pembentukan kekuatan oposisi yang diperlukan untuk menopang pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif secara demokratik. Bersamaan dengan itu, sistem multipartai tidak pula berfungsi untuk melandasi praktik politik check and balances, baik di antara lembaga negara maupun fraksi pemerintahan dengan fraksi lainnya di lembaga perwakilan rakyat. Sehingga yang mulia, dampak multipartai di Indonesia dapat kita rasakan, yaitu sulitnya presiden untuk membuat keputusan berkaitan dengan masalah kehidupan berbangsa dan negara yang strategis meliputi aspek politik, ekonomi, diplomasi, dan militer. Bila kita mengamati secara fokus hubungan antara eksekutif dan legislatif, presiden mengalami resistansi karena peran legislatif lebih dominan dalam sistem multipartai dan mempengaruhi keputusan presiden itu sendiri, dan dalam hal ini pemilihan calon Panglima TNI. Oleh karena itu yang mulia, sebenarnya posisi Presiden Republik Indonesia sangat kuat karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPR. Tetapi dalam hal penerbitan dan pengesahan perundang-undangan, Presiden perlu dukungan DPR. DPR yang merupakan lembaga negara justru menjadi resistansi dalam sistem pemerintahan kita karena mereka bias dengan kepentingan primordial masing-masing dan bukan tidak mungkin juga menyangkut dalam sistem pengangkatan calon Panglima TNI yang membutuhkan persetujuan mereka. Cukup dan terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada ahli atas keterangannya. Selanjutnya disilahkan, karena ini adalah ahli dari pemohon, maka pemohon silakan untuk bertanya lebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara adalah hal apa yang membuat saudara mengatakan bahwa turunan norma di bawah Undang-Undang Dasar 1945 justru membatasi kuasa presiden dengan adanya keterlibatan DPR. Silakan saudara jelaskan. Baik, saya akan menjawab. Hal yang membuat saya mengatakan bahwa turunan norma di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 justru membatasi kuasa presiden dengan adanya keterlibatan DPR. Karena sebagaimana dalam MPR nomor 7 MPR 2020, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam sistem pengangkatan calon Panglima TNI yang dilakukan oleh Presiden. Maka keterlibatan DPR tidak hanya membatasi hak prerogatif Presiden, namun juga berpotensi menghancurkan sistem presidensial. Cukup dari saya, yang mulia. Baik, terima kasih pada ahli atas jawabannya. Apa kepada pemohon masih ada yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup, yang mulia. Baiklah, oleh karena itu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pihak memberi keterangan untuk bertanya. Kepada pihak memberi keterangan, silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada saudara dari pihak saksi ahli pemohon, yaitu saudara Dr. Andri Muhammad Berci. Apakah saudara bisa jelaskan kedudukan presiden di sini dalam arti sangat kuat itu seperti apa? Apakah sangat kuat yang dimaksud ialah presiden bisa melakukan apa saja yang ingin dilakukan tanpa ada penolakan dan pertimbangan dari pihak manapun? Pada ahli, silakan menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab.
Yang dimaksud di sini presiden memiliki posisi kedudukan yang sangat kuat adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang sistem pemerintahan kita secara presidensial. Selain bentuk negara kesatuan dan pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan harus dijalan sebagaimana yang telah dirancang para pendiri bangsa yang kita yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti mana yang kita rasakan pada hari ini. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih para ahli. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada hakim anggota, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pelaksanaan persetujuan DPR dalam mekanisme pengangkatan Panglima TNI ditinjau dari prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan presidensial. Silakan saudara jelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut saya, persetujuan DPR dalam mekanisme pengangkatan Panglima TNI ini telah mereduksi kekuasaan atau prerogatif Presiden. Keterlibatan DPR untuk masing-masing jabatan pejabat publik tersebut berbeda atau tidak sama persis. Ada yang hanya sekedar memberikan pertimbangan, ada yang memberikan persetujuan, dan ada pula yang dikonstruksikan untuk memilih. Perbedaan level keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat publik ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga tergantung pada jenis jabatan yang diisi dan hubungan lembaga tersebut dengan DPR maupun Presiden. Persetujuan DPR ini dalam pengangkatan Panglima TNI kurang tepat kalau kewenangan DPR itu adalah bentuk persetujuan. Menurut pandangan saya, jauh lebih tepat kewenangan DPR itu adalah dalam bentuk pertimbangan. Alasannya karena Presiden akan menentukan atau memilih Panglima TNI, kemudian tidak ada ranah lain untuk mengecek wewenang yang dimiliki Presiden. Kedua, kalau kewenangan persetujuan DPR itu diganti dengan pertimbangan, jadi ada otoritas Presiden menyampaikan ke pihak yang lain. Selanjutnya, kalau Presiden menyampaikan namanya kepada DPR, kemudian nama yang disampaikan diminta pertimbangan, itu akan diketahui oleh publik. Presiden punya otoritas, kemudian harus mendapat pertimbangan dari DPR dalam pengangkatan Panglima TNI. Itulah yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup. Kepada saudara ahli, silakan duduk kembali, karena tidak lagi perlu ditambahkan. Dan kepada Bapak Andri, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di persidangan ini. Apakah ahli kedua sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kami menghadirkan saksi kedua sebagai ahli kemiliteran yang bernama Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Yogi Rahmat Baik. Putra. Kepada saudara saksi ahli, silakan Anda menempati mimbar untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo semua hari ini menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya, bahwa saya akan mencoba menjelaskan pandangan saya tentang sistem kemiliteran di Indonesia. 1. Bahwa mekanisme pengangkatan Panglima TNI menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem presidensil secara konstitusional diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih lanjut mengacu pada pasal 3 TAP MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 13, mekanisme yang dijalankan dalam pengangkatan Panglima TNI yang selama ini telah berlangsung 19 kali pergantian adalah menggunakan kekuasaan penuh Presiden atau disebut dengan hak prerogatif Presiden yang mengacu pada kedudukan Presiden sebagai kepala negara merangkap sebagai kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu presidensil. 2. Bahwa Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di atas TNI diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Presiden memiliki kuasa penuh atau hak prerogatif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, baik dalam pengangkatan ataupun pemberhentian termasuk Panglima TNI, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut Indonesia. Karena Panglima TNI berkedudukan di bawah eksekutif dan bertanggung jawab pada Presiden, namun turunan norma di bawah Undang-Undang Dasar 1945 justru membatasi kuasa Presiden dengan adanya keterlibatan DPR. Sebagaimana dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2000, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam setiap pengusulan calon panglima yang dilakukan oleh Presiden. Sehingga keterlibatan DPR ini tidak hanya membatasi hak prerogatif Presiden, namun juga berpotensi mengaburkan sistem presidensil. 3. Bahwa menurut penjelasan di pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, persetujuan DPR hanya dimaknai sebagai pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak calon panglima tersebut. Namun, dalam prakteknya, justru persetujuan ini dimaknai sebagai persyaratan terakhir dalam pengangkatan Panglima TNI oleh Presiden. Karena tanpa persetujuan tersebut, calon Panglima tidak akan bisa diangkat dan Presiden harus mengajukan satu nama calon yang lain untuk menjalani fit and proper test kembali dan mendapat persetujuan DPR. Hal ini jelas menegaskan bahwa terdapat kontradiksi antara bunyi ayat di pasal Akuo dengan penjelasannya di akhir. 4. Bahwa setiap angkatan, baik itu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, memiliki kedudukan yang setara, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Sehingga pergiliran dalam pengangkatan Panglima TNI antar matra dirasa perlu demi mewujudkan kesetaraan tersebut, serta dalam upaya menghindari konflik antar matra. 5. Bahwa menurut Karmas, dalam teori konflik yang dikemukakannya, salah satu penyebab konflik adalah ketika suatu kelompok mendominasi sebagian besar atau bahkan seluruhnya suatu kelompok yang lain. Hal ini, jika kita sandingkan dengan kondisi kepemimpinan di TNI sekarang, maka bukan tidak mungkin akan terjadi konflik itu. Karena sebagian besar Panglima TNI yang diangkat berasal dari Angkatan Darat dan sedikit sekali yang berasal dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 6. Bahwa menurut Gustav Redbruch, dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya, salah satu cara dalam mewujudkan kepastian hukum, yaitu hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan serta agar mudah dilaksanakan dalam hal, yakni pasal dan ayat Akuo di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dirasa masih terdapat kekeliruan pemaknaan, khususnya dalam mekanisme pengangkatan Panglima TNI, sehingga proses menjalankannya pun jauh dari harapan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih pada ahli. Karena ini adalah ahli dari pemohon, maka saya berikan kesempatan pada pemohon untuk bertanya terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya ulangi, dipersilakan pada ahli pemohon untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di dalam keterangan saudara, saudara menjelaskan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba saudara jelaskan kembali makna dari keterangan yang saudara sampaikan tersebut. Baik, izin menjawab Yang Mulia. Dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwasanya Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh sebab itu, Presiden memiliki kuasa penuh atau hak prerogatif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, baik dalam pengangkatan atau pemberhentian, termasuk Panglima TNI, sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu presidensil. Karena Panglima TNI berkedudukan di bawah eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, turunan norma di bawah Undang-Undang Dasar 1945 justru membatasi kuasa Presiden dengan adanya keterlibatan DPR. Sebagaimana dalam TAP MPR nomor 7 /MPR /2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam setiap pengusulan calon panglima yang dilakukan oleh Presiden. Sehingga keterlibatan DPR ini tidak hanya membatasi hak prerogatif Presiden, namun juga berpotensi mengabulkan sistem presidensil. Cukup dari Baik, terima kasih pada ahli. Kepada pemohon, apakah ada pertanyaan lagi yang diajukan? Cukup Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya pihak pemberi keterangan silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya selanjutnya saya tujukan kepada Saudara Yogi Rahmat Putra. Pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi alasan kuat saudara, seperti yang mana yang telah saudara sampaikan di muka persidangan bahwasanya keterlibatan DPR di sini membatasi hak prerogatif Presiden dan mempersulit. Silahkan saudara jawab. Baik, yang menjadi dasar saya di sini ada dan alasan kuat saya dalam menyampaikan seperti mana yang telah saya jelaskan di kesaksian saya, yaitu bahwa Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atas TNI diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
dan TAP MPR nomor 7/MPR/2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam setiap pengusulan calon panglima yang dilakukan oleh Presiden. Padahal di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 sudah jelas bahwa Presiden pemilik kekuasaan tertinggi atas TNI, bukan DPR. Berarti hak Presiden di sini sangat penuh dalam pengangkatan Panglima TNI tanpa harus ada persetujuan DPR. Berbeda dengan halnya dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yaitu Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan di sini mengapa saya menyatakan saksian bahwa DPR membatasi hak prerogatif dari Presiden, karena dalam prakteknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 itu tidak dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada ahli. Selanjutnya saya memberikan kesempatan pada hakim anggota untuk menanyakan. Dipersilahkan. Baik, Hakim Ketua. Tadi saudara menjelaskan secara singkat mengenai kedudukan yang setara di tiap-tiap matra sesuai yang tertuang di Perpres nomor 66 tahun 2019. Sekarang tolong saudara ahli jelaskan mengenai indikator apa saja yang dapat mewujudkan kesetaraan antar matra di tubuh TNI tersebut. Silakan. Saudara ahli, mic Anda tidak dihidupkan. Baik, Yang Mulia, izinkan saya menjawab. Demi terwujudnya kesetaraan antar matra di TNI, maka perlu diberikan kepastian hukum bagi TNI di antar matra tersebut. Karena pasal 13 ayat 4 sendiri telah memerintahkan Presiden untuk memberikan pergiliran antar matra dalam pengangkatan Panglima TNI. Namun, sayangnya dalam prakteknya cenderung tidak konsisten dalam penerapannya. Bisa dilihat sejak 1945 hingga saat ini, ada 21 jenderal yang menjadi Panglima TNI. Mayoritas berasal dari Angkatan Darat, yaitu 16 orang. Kemudian ada 3 orang berasal dari Angkatan Udara dan 2 orang saja berasal dari Angkatan Laut. Hal inilah menurut saya yang perlu diubah. Jangan hanya terus-menerus Panglima TNI berasal dari Angkatan Darat saja. Tentunya tidak baik dan akan menimbulkan kecemburuan antar matra itu sendiri. Sehingga perlu menurut saya adanya perubahan dalam pasal 13 ayat 4 itu sendiri. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih karena tidak ada yang perlu ditambahkan, dan kepada Bapak Yogi, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di persidangan ini. Saudara sangat membantu jalannya persidangan. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Pemohon, apa ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, oleh karena itu saya berikan kepada pihak pemberi keterangan untuk menyampaikan alat buktinya. Dengan siapa? Baik, Yang Mulia, kami mendatangkan satu orang saksi ahli yang bernama Dr. Widya Putrisari, SHMH, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Karena pihak pemberi keterangan mengajukan alat bukti, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak pemberi keterangan. Sebelum itu, pemohon dan pemberi keterangan diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan paling lambat hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Kepada pihak pemberi keterangan, apakah ahli sudah disiapkan? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi ahli, silakan Anda bermati nimbar untuk menyampaikan keterangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Para hakim konstitusi dan para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Yang Mulia, saya ulangi. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia para Hakim Konstitusi dan para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Izinkan kepada kesempatan ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan pakaran saya. Pada kesempatan kali ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, apa itu hak prerogatif presiden di Indonesia, dan kedua, sistem presidensial di Indonesia. Pertama, hak prerogatif presiden di Indonesia. Yang Mulia, kewenangan presiden dalam pengangkatan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi kekuasaan prerogatif itu menjadi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan prerogatif presiden ini diciptakan untuk Undang-Undang Dasar 1945. Karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka bersifat kekuasaan konstitusional, tetapi kekuasaan
prerogatif Presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini dibatasi dan dikontrol oleh lembaga lain agar Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini memang dimaksudkan sebagai gerakan mengatur dan mengatasi kekuasaan para kepala pemerintahan dan kemungkinan menjadi diktator. Karena itu, PRASA dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sama sekali tidak mengandung pertentangan dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, walaupun Indonesia menganut sistem presidensial yang di mana Presiden sebagai kepala sekaligus kepala pemerintahan dan pelaksanaan Indonesia tetap mengedepankan prinsip check and balance agar tidak terjadinya tindak sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh salah satu lembaga, dalam hal ini lembaga eksekutif. Selanjutnya yang kedua yang mulia, sistem presidensial di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial di era reformasi harus didukung oleh kewenangan konstitusional yang memadai sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Kewenangan konstitusi presiden ya nyaris tanpa batas. Era itulah kewenangan konstitusional presiden sangat besar diberikan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga disebut sebagai executive hand konstitusional. Pasca reformasi, kewenangan konstitusional presiden dikurangi di segala lini. Tidak cukup hanya dengan pengurangan kewenangan presiden, juga dikontrol dari segala penjuru. Pengurangan dan pembatasan demikian tentu perlu untuk menghindari agar presiden tidak menjadi pemimpin yang diktator. Tapi pada saat sama, pengurangan dan pembatasan itu harus dijaga agar tidak berubah menjadi penciptaan presiden minim kekuasaan. Tanpa kewenangan yang memadai, presiden pasca perubahan akan terjadi paradoks, sehingga legitimasi politis yang yuridis dan sosiologis lebih kuat, namun secara faktual tidak punya kewenangan maupun dukungan politik yang memadai untuk pemerintahan dengan pemilihan presiden langsung. Presiden terpilih untuk legitimasi yang lebih kuat. Sistem pemerintahan modal apapun dukungan politik. Mayoritas di parlemen, sistem pemerintahan apapun cenderung tidak efektif. Membatasi suatu hal penting untuk menjaga presi dan tidak menjadi diktator. Namun itu bukan berarti presiden dapat dibiarkan tanpa dukungan politik yang memadai. Justru dalam mekanisme check and balance yang baik, tidak hanya unsur kontrol atau cek, tetapi tidak kalah penting adalah unsur keseimbangan dukung sistem dari. Sekian dari saya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada ahli atas keterangannya. Selanjutnya, oleh karena ini adalah ahli dari pemberi keterangan, maka pemberi keterangan silakan bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya akan bertanya kepada saudara saksi ahli, Dr. Widya Pupesari, SHMH. Yang saya ingin pertanyakan adalah, apakah posisi kedudukan dan fungsi parlemen, yaitu DPR, di sini tepat dalam kebijakan pengangkatan Panglima TNI yang dilakukan oleh Presiden? Baik, saya akan mencoba menjawab. Jika dilihat, kedudukan dan fungsi persetujuan DPR dalam pemangkatan Panglima TNI adalah sebagai upaya untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan agar tidak terjadinya kewenang-wenangan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, lembaga eksekutif persetujuan DPR adalah bukti bahwa sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia mengedepankan sistem check and balance, pertimbangan kekuasaan antar lembaga eksekutif dan legislatif, yang dimana salah satu fungsi dari DPR adalah pengawasan. Dalam hal ini, mengawasi lembaga eksekutif agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kekuasaan. Kedudukan TNI dalam sistem ketenagaraan Indonesia jelas
alat negara Indonesia dibuktikan dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimana fungsinya untuk menjaga pertahanan negara. Karena pada dasarnya TNI dibentuk adalah sebagai kekuatan pertahanan negara untuk menjaga seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman perusahaan, khususnya secara eksternal, seperti mana yang dijelaskan Hans Kelsen dan Stabwow. Teori yang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan mengatakan bahwasannya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di atasnya. Mengenai ketidaksesuaian antara pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengangkatan Panglima TNI tidak bertentangan, walaupun dalam Undang-Undang Dasar tidak dikatakan dengan eksplisit pemberian persetujuan DPR terhadap Presiden mengenai pemangkatan Panglima TNI, namun dijelaskan secara rinci bahwa DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan, dan bunyi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Aqua membuktikan adanya prinsip check and balance sistem yang harus dilaksanakan oleh DPR. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan untuk saksi ahli, bagaimana saudara ahli menjelaskan check and balance tersebut untuk mengimbangi dan menghindari dominasi kekuasaan Presiden dalam memilih calon Panglima TNI yang pada akhirnya memerlukan persetujuan dan dominasi dari DPR? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Check and balance memiliki dua suku kata, yaitu check dan balance. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk ikut memeriksa, menilai, mengawasi, atau mencari informasi dan konfirmasi terhadap suatu keadaan. Sedangkan komponen kedua merujuk pada alat untuk mencari keseimbangan. Instrumen ini dinilai sebagai penting mengingat secara alamiah manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Sebagai akibat pembagian kekuasaan kenegaraan ini, muncullah lembaga-lembaga kenegaraan yang masing-masing diserahi dan melakukan bidang kekuasaannya. Masing-masing lembaga tersebut harus mempunyai kekuasaan yang terpisah dan mampu berjalan sendiri tanpa saling mempengaruhi dan terpengaruh, serta tidak saling mencampuri satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai perlengkapan yang melakukan. Perlu diketahui bahwa ikut adilnya DPR dalam pemangkatan calon Panglima TNI yang akan Presiden pilih bertujuan untuk terciptanya sistem check and balance agar calon Panglima yang dipilih oleh Presiden merupakan sosok Panglima yang betul-betul memiliki integritas, leadership, dan ekspektabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan, dan juga pemangkatan dan pemberhentian Panglima TNI yang memerlukan persetujuan DPR, dan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki DPR terhadap kekuasaan legislatif, yaitu pemerintahan, adalah sebagai kontrol kebijakan dari representatif DPR sebagai lembaga perwakilan sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat saling mengawasi satu sama lain. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada anggota. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Hakim Ketua atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada saudari saksi ahli adalah apa yang dimaksud dengan klausula persetujuan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI di pasal 13 ayat 2 Undang-Undang TNI, dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan penjelasan terhadap ayat terkait? Silakan saudara jelaskan. Baik, Yang Mulia, izinkan saya untuk menjawab dalam pelaksanaan check and balance. Pengangkatan Panglima TNI, DPR memiliki hak untuk melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, yang dimana rangkaian proses berupa memastikan calon pemimpin memiliki potensi yang dipersyaratkan. Prinsip ini membatasi suatu kekuasaan antar satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Persetujuan DPR dalam pengangkatan TNI supaya saling mengawasi dan menghindari dominasi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Apabila mekanisme pengangkatan Panglima TNI tanpa persetujuan DPR, maka ada kemungkinan akan terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh eksekutif karena tidak adanya batasan kekuasaan dan tidak adanya pengontrolan. Cukup, Yang Mulia.
Baik, terima kasih kepada ahli. Karena tidak ada lagi perlu ditambahkan, dan kepada Ibu Dia, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di persidangan ini. Saudara sangat membantu jalannya persidangan. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu, namun setelah itu termohon apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak lagi yang akan mengajukan ahli maupun alat bukti, sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas permohonan pengujian pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 21/PU/Data12 Romawi/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita pada kesempatan ini yaitu pembacaan putusan untuk pengujian perkara nomor 21/PU/Data12 Romawi/2021. Apakah pemohon atau kuasanya hadir dalam persidangan kali ini? Hadir Yang Mulia. Apakah pihak pemberi keterangan atau perwakilannya hadir? Hadir Yang Mulia. Baik, karena pihak pemohon dan pihak pemberi keterangan hadir, kita akan memulai pembacaan putusan nomor 21/PU/Data12 Romawi/2021. Sebelum itu, saya peringatkan kepada pihak untuk memerhatikan dengan seksama putusan yang dibacakan. Putusan perkara nomor 21/PU/Data12 Romawi/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 8D ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh dan atas nama selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Duduk perkara selanjutnya juga dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang MK, dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakiman, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Salah satu kewenangan konstitusional mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dan mengadili perkara akuo. Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah permohonan untuk pengujian material in casu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu pertama, perorangan warga negara Indonesia. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, badan hukum publik atau privat, atau keempat, lembaga negara. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Kedua, ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagai dimaksud pada huruf A. Menimbang bahwa sejak putusan konstitusi nomor 006/PU/3 Romawi/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PU/5 Romawi/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu pertama,
adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimulakan pengujian. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penahanan wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab-sebab akibat antar kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimulai pengujian. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti diuraikan dalam paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materialnya dalam permohonan aku adalah pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 selanjutnya yang bisa dibacakan bahwa para pemohon secara seluruhnya merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan gabungan dari perwakilan Tentara Nasional Indonesia. Bahwa untuk membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, para pemohon mengajukan alat bukti berupa identitas diri yaitu fotokopi kartu tanda penduduk. Bahwa para pemohon yang merupakan anggota TNI yang mana menurut para pemohon pada pasal 13 ayat AKUO dan Undang-Undang AKUO disebutkan bahwa pada frasa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI yang berbunyi selanjutnya dapat dibacakan, pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Adapun yang pemohon minta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan presiden untuk menjadikan jabatan TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran menjadi keadilan antar matra sehingga dapat terwujud. Bahwa para pemohon yang merupakan anggota TNI yang mana menurut para pemohon pada pasal 13 AKUO Undang-Undang AKUO disebutkan bahwa pemohon juga mengkhawatirkan pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ikut memberikan persetujuan atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit dan proper test kepada calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden, bahwa menurut para pemohon ketentuan pasal 13 ayat 2 dan Undang-Undang AKUO yang berkaitan dengan independensi terhadap pemilihan calon Panglima TNI, di mana pemohon menganggap ketentuan ini bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial karena mengurangi kuasa presiden dan mereduksi hak prerogatif presiden dalam memilih Panglima TNI dengan adanya ketentuan di atas. Bahwa terhadap alasan atau argumentasi para pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalitasnya. Bahwa dengan berlakunya norma pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam pengujian materialnya, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan AKUO yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon punya kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan AKUO. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKUO dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota Ilham Al-Barkah. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan putusan. Di bagian pokok-pokok permohonan, menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan baik dari pihak pemohon maupun pemberi keterangan yaitu Presiden dan juga DPR serta para ahli, sebagaimana yang telah dicantumkan sebelumnya. Menimbang bahwa pemohon mengajukan pengujian material pasal 13 ayat AKUO, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28 ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalil yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut para pemohon, ketentuan pasal AKUO di Undang-Undang TNI bertentangan dengan pasal-pasal AKUO di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan filosofis historis, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia. Sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Sebagai tentara nasional, TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan, serta agama. Dan sebagai tentara profesional, TNI terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, sehingga mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas.
Tentara profesional juga tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, serta ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Bahwa TNI memiliki histori kuat dalam keindonesiaan diletakkan secara proporsional dan relevan. Ini adalah buah dari reformasi, dan TNI memang menjadi garda depan dalam reformasi diri. Dalam konteks itu, independensi TNI adalah jaminan karena telah diikat dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa secara filosofis, maka presiden yang memegang seluruh kekuasaan negara. Inilah yang disebut dengan kekuasaan asli kepala negara atau inherent power of head of state. Selanjutnya, bahwa kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial salah satu faktornya adalah karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain, meskipun lembaga tersebut juga mendapat mandat langsung dari rakyat, semisalnya parlemen. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh hakim anggota 2. Alasan sosiologis empiris. Bahwa dalam praktik seringkali dijumpai bahwa hak prerogatif presiden dicekal oleh kekuatan parlemen, seperti pengangkatan kepala Polri dan pengangkatan Panglima TNI. Sikap parlemen yang mencampuri pemilihan kepala Polri dan Panglima TNI secara legalistik tidak ada yang salah. Wakil rakyat itu memiliki dasar hukum, yaitu sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Polri dilakukan Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan Presiden memberhentikan dan mengangkat Panglima TNI setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 termasuk perubahan tidak mengatur pengangkatan dan pemberhentian kepala Polri dan Panglima TNI. Bahkan jika direnungkan kebijakan pemberhentian dan pengangkatan kepala Polri dan Panglima TNI itu harus sepersetujuan DPR, bukan hanya menggerogoti makna presidensialisme yang digunakan dalam sistem pemerintahan di negeri ini, melainkan tidak sejalan dengan konstitusi. Pasal 10 Undang-Undang 1945 menyatakan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 13 AKUO yang ditakutkan akan adanya muatan syarat akan politik hukum DPR terhadap persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI dapat diperkuat dengan berpendapat mantan Pakop Kamtib Sumitro, jika militer bukan lagi menjadi alat negara, melainkan kekuasaan ini mencerminkan bahwa militer mengalami proses downgrade. Militer sebagai alat negara yang hidup seharusnya memiliki ruh yang dapat menjaga profesionalitas untuk menghindari militer dari infiltrasi kekuasaan politik, dan penting menjaga jati diri TNI sebagai tentara rakyat, bukan menjadi tentara penguasa. Lalu Endriantono, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mengatakan posisi TNI adalah alat negara di bidang pertahanan dan harus bersikap netral serta tidak terjebak atau melibatkan diri dalam wilayah politik. TNI bukanlah alat kekuasaan dan tidak partisan pada suatu kekuasaan politik tertentu atau kelompok tertentu. TNI harus bersikap netral pada kehidupan politik, tidak boleh terjebak dalam melibatkan diri dan masuk dalam wilayah politik praktis. Bahwa maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuatan eksekutif. Dengan demikian Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan kepala pemerintahan. Sebagaimana diketahui, TNI adalah alat negara untuk menjaga keutuhan dan menjaga teritori sebuah negara dari semua ancaman baik fisik maupun non-fisik. Untuk itulah Panglima seharusnya hanya dapat diberhentikan oleh Presiden, tanpa harus kewenangan itu berbagai kepada lembaga lainnya. Hal yang lebih jauh dari hadirnya DPR dalam memberikan persetujuan atau melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI dapat mengganggu independensi TNI yang harus sebagaimana alat negara wajib netral pada kekuatan politik manapun. Hal ini juga menghindari jabatan Panglima TNI dijadikan sebagai sarana barter politik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Ketua. Baik, saya akan melanjutkan bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pembaca dengan cermat menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan P12. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para pemohon dan keterangan para pemohon dalam persidangan sebenarnya disampaikan oleh para pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
bahwa terhadap permohonan dengan pokok permohonan sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan terhadap permohonan dengan nomor 25/PU-Datar-14 Romawi/2016 bertanggal 25 Januari 2017 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Bahwa Mahkamah berpendapat frasa dapat seperti yang diuraikan dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI secara historis telah banyak diputus oleh Mahkamah sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PU-Datar-14 Romawi/2016 pada tanggal 8 September 2016 yang salah satu amarnya memutuskan bahwa frasa dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa dapat merugikan keuangan negara atau berkepentingan negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata atau actual loss, bukan potensi atau pilihan negara ke negara atau potential loss. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pencantuman kata dapat membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil, pada praktiknya sering disalahgunakan untuk jangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas fresh emerson yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahan wewenang, dan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PU-Datar-10 Romawi/2011 tanggal 17 April 2012 pada halaman 61 diktum 13.10.4 mempertimbangkan bahwa adapun mengenai dalil para pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 8D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, karena ketentuan pasal tersebut di dalam penjelasannya terdapat kata dapat yang berarti pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan, atau tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya. Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata dapat dalam pasal APU berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang tempat khusus merokok yang mengakomodasi antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman baik kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata dapat tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan tempat khusus untuk merokok. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, tempat umum, dan di tempat lainnya. Bahwa Mahkamah berpendapat frasa kata dapat dalam pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada seluruh matra TNI terkait dengan ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergulirkan oleh semua matra, yang memungkinkan semua matra berhak untuk menjabat sebagai Panglima TNI sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan melihara keutuhan dan kedaulatan negara. Bahwa Mahkamah berpendapat penggunaan frasa dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di antara matra TNI yang ada dikarenakan dapat menimbulkan kecemburuan di antara matra tersebut, dan juga untuk menghindari dominasi salah satu matra angkatan dalam kesatuan TNI. Dominasi salah satu angkatan berpotensi untuk menciptakan suasana dan kondisi yang tidak konstruktif karena tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Lebih lanjut perihal ini juga diperjelas pada pasal 13.4-nya bahwa jabatan TNI sebenarnya masuk pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau menjabat sebagai kepala staf angkatan. Bahwa Mahkamah berpendapat jika disimak betul pasal 13.4 tersebut memang terdapat potensi ketidakharusan tentang rotasi antar matra, potensi tersebut muncul melalui frasa dapat dalam kalimat jabatan Panglima TNI sebenarnya pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian yang memiliki tafsiran lain, yaitu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Ihwal pergiliran posisi Panglima TNI beda halnya jika kata harus, maka secara jelas pasal tersebut mewajibkan bahwa posisi Panglima TNI itu bergantian pada tiap-tiap matra angkatan. Akan tetapi sekali lagi rotasi antar matra ini perlu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu matra dalam kesatuan TNI. Terutama dalam kaitannya dengan dominasi terhadap posisi Panglima TNI, dominasi salah satu angkatan tidak menciptakan suasana dan kondisi positif, karena tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang TNI. Bahwa Mahkamah berpendapat menyebut kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara merupakan salah satu tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni pengawasan dalam pengisian pejabat publik atau control of political appointment of public official, yang artinya pengisian pejabat publik tidak boleh lepas dari pengawasan dan kontrol publik yang terejawantahkan dalam lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya bahwa Mahkamah berpendapat terciptanya mekanisme check and balances dari Badan Perwakilan Rakyat atau sebagai pelaksana kedaulatan rakyat terhadap Presiden. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadinya spoil system dalam mengisi jabatan negara atau pemerintahan, atau masuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang tidak dikehendaki politik dalam pemerintahan. Presiden dibantu oleh Badan Perwakilan untuk mendapatkan orang yang bermutu dan handal dalam hal ideologi, kecakapan, integritas, dan lain sebagainya.
mereka yang hendak menjadi menteri atau menduduki jabatan yang lain yang memerlukan konfirmasi tidak semata-mata dalam tanda kutip mengusahakan dukungan presiden, tetapi dukungan masyarakat yang tercermin pada dukungan badan perwakilan. Dengan demikian, sebagai orang yang akan diserahi tanggung jawab memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan akan dipaksa berorientasi ke bawah, tidak hanya ke atas. Secara sosiologis, seorang pemimpin akan tumbuh dari masyarakat, bukan sekedar diciptakan oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan negara atau pemerintahan. Seseorang akan menjadi pejabat bukan karena perkenaan pemimpin, tetapi perkenaan yang dipimpin. Sistem konfirmasi ini menunjukkan pertanggungjawaban dalam pengisian jabatan kepada rakyat atau melalui badan perwakilan sebagai yang berdaulat dan tempat setiap pejabat bertanggung jawab. Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa pengisian jabatan yang memerlukan persetujuan DPR adalah konstitusional khusus lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus sesuai dengan perintah norma dalam konstitusi tersebut, tidak dapat diubah dalam bentuk lain, misalnya memberikan persetujuan ataupun menjadikan pemilihan. Sementara bagi lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal 13 RKUO dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebenarnya diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedua, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, ketiga, pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hakim hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 526, serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakiman, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kedua, menyatakan frasa dapat dijabar secara bergantian dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Dr. M. Yusuf Akbar SHMH selaku Ketua, Dr. Ilham Albarka SHM-Hum, Dr. Rizky Fadila SHM-Hum, Dr. Andri Muhammad Versi SHM-Hum, Yogi Rahmat Putra SHMH, Albert Manalu SHMH, Widya Pupiasari SHMH, Andini Putri Hartono SHMH, Tri Jurniati SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Selasa tanggal 21 bulan Desember tahun 2021 selesai diucapkan pukul 2 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Dr. M. Yusuf Akbar SHMH selaku Ketua, Dr. Ilham Albarka SHM-Hum, Dr. Rizky Fadila SHM-Hum, Dr. Andri Muhammad Bersi SHM-Hum, Yogi Rahmat Putra SHMH, Albert Manalu SHMH, Widya Pupiasari SHMH, Andini Putri Hartono SHMH, Tri Jurniati SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Panitera Fania Widi sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Pembacaan putusan telah selesai. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.